Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Bainah dengan NIM 2214225. Di sini saya akan menjawab kuis mata kuliah Manajemen Aset dan Liability Perbankan Syariah. Pertanyaannya yaitu, yang pertama, jelaskan pengertian manajemen aset, manajemen liability, dan manajemen aset dan liability. Yang kedua, jelaskan laporan keuangan yang ada pada bank syariah. Sebutkan 5 akun yang ada di aset dan liability pada neraca bank syariah. Jawaban yang pertama itu, pengertian manajemen aset. Manajemen aset adalah dengan upaya bank dalam mengelola atau mengalokasikan dana yang berhasil dihimpun. Nah, manajemen liability adalah berkaitan dengan mengelola sumber-sumber dana. Adapun dengan aset dan liability management yang sering disebut dengan ALMA adalah rangkaian tindakan dan prosedur yang dirancang untuk mengontrol posisi keuangan. Aset dan liability management merupakan serangkaian aktivitas pengelolaan kekayaan ataupun aktiva yang diperoleh dari sumber dana yang dihimpun dan mengalokasikan dana tersebut dalam bentuk pemberian, pembiayaan, serta penempatan secara produktif, selektif, dan aman. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Nah, laporan laba rugi yang ada pada bank syariah yaitu mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan laporan lainnya. Laporan-laporan ini disebut berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, yang selanjutnya itu neraca pada bank syariah adalah laporan keuangan yang berisi posisi keuangan bank pada periode tertentu. Neraca menunjukkan kekayaan, kewajiban, dan modal bank. Neraca juga disebut laporan posisi keuangan. Nah, yang selanjutnya itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi bank syariah adalah laporan keuangan yang mencatat pendapatan dan pengeluaran bank syariah selama periode tertentu. Laporan ini menunjukkan apakah bank tersebut menghasilkan laba atau rugi. Selanjutnya itu laporan arus kas pada bank syariah. Laporan arus kas pada bank syariah adalah laporan keuangan yang mencatat penerimaan pengeluaran kas selama periode tertentu. Laporan perubahan ekuitas pada perbankan syariah adalah laporan yang menunjukkan perubahan aset bersih atau kekayaan bank selama periode tertentu. 5 akun yang ada di aset dan liability pada neraca bank syariah. Nah, yang ada di aset neraca bank syariah, yang pertama, kas. Kas dalam neraca aset adalah uang tunai atau simpanan di bank yang dimiliki perusahaan. Kas merupakan aset lancar yang mudah diakses dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, pembiayaan sewa. Pembiayaan sewa dalam laporan keuangan Bank Syariah Indonesia adalah aset yang diijarohkan atau disewakan kepada nasabah. Dalam pembiayaan ini, nasabah diwajibkan membayar ujroh atau sewa. Yang ketiga, persediaan. Persediaan dalam laporan keuangan Bank Syariah dicatat sebagai aset lancar dalam neraca. Persediaan terdiri dari bahan baku, barang jadi, dan pekerjaan yang sedang berlangsung. Yang keempat, piutang. Piutang dalam laporan keuangan Bank Syariah dapat berupa piutang mudharabah, istisna, multijasa, qard, dan sewa. Yang kelima, pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah merupakan skema pembagian keuntungan dan resiko antara bank dan nasabah. Pembagian ini dilakukan berdasarkan kesepakatan yang sudah ditentukan sejak awal. Pembiayaan bagi hasil menggunakan prinsip syariah seperti mudharabah, murabahah, dan musyarakah. Yang selanjutnya itu yang ada di liability Bank Syariah. Yang pertama, dana simpanan wadiah. Dana simpanan wadiah di Bank Syariah diakui sebagai liabilitas bank. Penggunaan ini dilakukan saat bank menerima dana simpanan wadiah dari nasabah. Adapun dana simpanan wadiah adalah titipan dari nasabah ke bank. Nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan amanah kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan. Bank tidak diwajibkan memberikan imbalan atau titipan dana wadiah, kecuali dalam bentuk bonus secara sukarela. Bank dapat menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, ataupun deposito. Kedua, setoran jaminan. Setoran jaminan dalam liabilitas bank syariah tidak selalu diperlukan tergantung jenis pinjaman yang diajukan. Yang ketiga, pembiayaan yang diterima bank syariah. Pembiayaan yang diterima bank syariah termasuk BSI merupakan bagian dari aktiva bank. Pembiayaan ini didapat dari kesepakatan antara bank dengan pihak lain. Yang keempat, dana investasi profit sharing. Profit sharing adalah mekanisme pembagian keuntungan setelah dikurangi biaya operasional dalam perspektif ekonomi Islam. Perhitungan bagi hasil atau nisbah dapat dilakukan melalui profit sharing. Yang kelima, liabilitas bank lain. Liabilitas bank lain dalam bank syariah adalah kewajiban finansial perusahaan kepada pihak lain, termasuk bank lain yang harus dipenuhi dalam periode tertentu. Kewajiban ini berupa utang, tagihan, atau komitmen lain. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.